di program saya di diseminasi tentang program program baru yang akan saya sampaikan saat ini. Semoga nanti dengan program ini bisa membawa sekolah kita menjadi sekolah yang maju, sekolah yang mandiri, dan juga menjalankan program-program yang bermanfaat bagi peserta didik sendiri. Oke, langsung saja ya, Bapak Ibu. Di sini saya akan mendefinisikan program yang saya buat, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Saya singkat FESOLTAD. Di sini artinya adalah Festival Olahraga Tradisional yang akan saya laksanakan kira-kira nanti pertengahan semester atau kegiatan tengah semester. Jadi ada kegiatan di situ nanti akan saya masukkan program ini. Program ini juga berkat usulan atau ide gagasan dari peserta didik yang kemarin saya sempat ngobrol itu di kegiatan istirahat. Ada peserta yang mengusulkan bagaimana kalau kita melaksanakan permainan tradisional yang akan dilaksanakan pada kegiatan tengah semester. Jadi saya tangkap dari siswa meminta untuk membuat program atau semacam kegiatan di tengah semester. Nah, ini saya rancang programnya sebagai berikut. Adapun program tadi dilatar belakangi karena peserta saat ini masuk sebagai generasi Z dan menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur bangsa Indonesia. Kebanyakan sekarang peserta didik itu mainannya bukan mainan yang maju bergerak, tapi adalah mainan gadget atau HP. Jadi mereka lebih sering untuk tidak bergerak, lebih suka berbaring, berbayang atau rebahan hingga bermain HP. Dengan program ini saya harapkan nanti akan mewujudkan aktivitas gerak pada peserta didik. Selanjutnya, bila mereka sepakat, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan atau menghilangkan nilai tradisi luhur. Jadi karena seringnya bermain gadget, yang disamarkan atau yang dikhawatirkan adalah permainan tradisional ini lama-lama akan menghilang atau tidak akan dikenal lagi. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik tumbuh kembang anak. Permainan yang dimainkan anak-anak kebanyakan sekarang bermain game online yang mengurangi aktivitas gerak. Dan sudah saya sampaikan banyak pengaruh positif maupun negatif dari gadget itu sendiri. Kalau pengaruh positif mungkin kita bisa menerapkan belajar dengan digitalisasi atau dengan teknologi yang sekarang. Negatifnya, ini kalau tidak ada pengawasan dari orang tua di rumah, maka anak-anak tidak akan bisa mencapai suatu pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah melalui digitalisasi. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga yang disebut dengan PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, psikis, dan motorik, dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Jadi PJOK sendiri mempunyai peran yang sangat penting, integral, tidak hanya fisik saja. Di PJOK juga ada pengembangan keterampilan motorik, psikis maupun nilai-nilai dalam pola hidup sehat. Itu yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Permainan tradisional dan PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Di sini tentu dalam PJOK maupun pembelajaran lain mungkin Bapak Ibu, kalau dalam PJOK itu sering menggunakan pembelajaran kolaboratif atau berkelompok. Itu akan menumbuhkan sikap saling bersosialisasi dengan temannya. Karena di situ ada kelompok-kelompok kecil, bagaimana mereka menganalisis suatu masalah, bagaimana mereka memecahkan suatu masalah dengan kelompoknya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran anak. Tentu saja dalam PJOK ada permainan, di situ manfaatnya adalah dalam perkembangan gerak maupun kebugaran anak. Melihat dari aset SDN Jogja 1 yang kita punyai, seperti ada kepala sekolah dan juga guru-guru profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Di sini kebanyakan semuanya sudah berkualifikasi S1. Serta mendukung kolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peserta didik yang aktif bergerak, ya. Yang kedua, peserta didik yang aktif bergerak. Di sini saya lihat peserta didiknya aktif bergerak, halaman yang luas yang bisa dimanfaatkan kegiatan olahraga maupun kegiatan yang lain, dan mendengarkan suara peserta didik dalam terhadap ketertarikan pada permainan tradisional dapat mendukung pembelajaran dengan model SEM untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang holistik. Nah, jadi di sini saya membuat program berdasarkan
suara dari peserta didik yang mengusulkan untuk membuat program di tengah semester Kapil. Yang nanti akan saya buat adalah dengan pembelajaran model SEM. SEM itu adalah Sport Education Model untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang holistik, yang menyeluruh. Nah, nanti saya akan mengulas apa itu model SEM yang kita desa selanjutnya. Tentu saja yang akan saya sampaikan di kegiatan program ini. Tujuan dari program yang saya buat ini yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, dan kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Di sini tujuannya adalah untuk kontekstual, secara kontekstual. Dari program ini memberikan pengalaman belajar peserta didik secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari pemain tradisional, misalkan seperti di sini aja ya. Indikator tercapaian tujuan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik nanti dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan festival olahraga tradisional, yaitu yang akan saya mainkan nanti bersama anak-anak adalah berbagai sodor, bagian, dan goyang-goyang. Nah, di sini adalah permainan tradisional yang akan saya kemas dalam model SEM. Nah, yang tadi saya jelaskan, SEM itu kalau kita biasanya kan ada sebuah program atau kegiatan kita yang jadi panitia, yang jadi pelaksana. Nah, ini nanti semuanya akan dikoordinasikan oleh murid itu sendiri, mulai dari panitianya, mulai dari wasitnya, pesertanya maupun supporternya dari peserta didik semua. Itulah model pendidikan SEM. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara voice, pilihan choice, dan ownership kepemilikan. Dari ide tadi merupakan ide dari peserta didik, kemudian peserta didik memilih program yang mereka pilih, kemudian saya fasilitasi untuk memiliki program ini. Jadi peserta didik tidak hanya menjalankan, tapi memiliki semua program ini. Disinilah namanya ownership atau kepemilikan dari program itu sendiri. Selanjutnya peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, percaya diri dalam menjalankan aktivitas program. Selanjutnya capaian dan langkah. Di dalam capaian tentu dapat dibedakan seperti peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play, kolaborasi, mulai pemain profesional, crossover, baiknya, dan baik-bayan. Capaian yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama melibatkan peserta didik selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi redaksi, bagaimana dalam peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan idenya atau gagasannya serta memilih perannya dan menempatkan mereka sebagai pemilik program atau ownership tadi. Jadi semuanya akan dikoordinir oleh peserta didik sendiri dan dilaksanakan bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua adalah peserta didik yang terlibat nanti adalah kelas 1 sampai 6, laki-laki maupun perempuan, nanti semuanya. Yang ketiga, komunitas belajar sekolah atau KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang terdiri dari guru mafal. Dan di sini kebetulan saya adalah ketua dari Kompel Abah Cita Susah Jaya. Nanti sebagai fasilitator beserta guru mapel. Selanjutnya wali kelas tadi juga punya peran di sini sebagai koordinator masing-masing kelas kepanitiaan. Jadi masing-masing kelas nanti ada koordinatornya dari wali kelas. Selanjutnya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, mulai dari pihak sekolah maupun tenaga pendidikan maupun wali murid juga akan terlibat dalam program ini. Mungkin ini lini masanya yang akan saya laksanakan nanti pengelolaan pusing mulai tanggal 2 sampai 27 September. Karena di bulan ini kita banyak kegiatan Agustus, maka saya mundur ke bulan September saja. Selanjutnya sampai Oktober di sini penyiapan pertandingan dan puncak pertandingannya 14 dan 18 Oktober. Nah, di sini adalah KTS kita sesuai dengan KTS yang sudah dibuat. Saya lihat adalah KTS-nya 21 sampai 25 kalau tidak salah. Ini kakak saya pakai untuk kegiatan ini. Sebenarnya evaluasi 24 dan 25.
Jadi di sini adalah aset yang saya miliki, yang kita miliki. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, biasanya sesuai S1 semua. Peserta didik berjumlah 74 orang dengan rincian kelas 1 sebagai supporter, kelas 36 akan melaksanakan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi pemain, panitia, wasit, official dan penonton. Jadi di sini yang saya gunakan nanti adalah kelas 3 sampai 6. Nah, pelibatan kelas 1 2 itu adalah sebagai supporter, jadi sebagai penonton. Sekolah memiliki halaman yang dapat difungsikan sebagai lapangan olahraga. Tentu saja halaman kita bisa mengapa juga lapangan olahraga karena cukup luas. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Dan di sini peranannya adalah nanti sebagai publikasi kegiatan kita. Jadi kegiatan program nanti akan dipublikasikan di media sosial yang kita punya seperti YouTube, Instagram maupun yang lain. Kebijakan kepala sekolah mendukung berlangsungnya program. Di sini adalah aset politik. Di kebijakan kepala sekolah mungkin bisa mendukung berlangsungnya program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keterlibatan peserta didik. Peserta didik terlibat langsung mulai dari pengelolaan musim sampai dengan evaluasi dan refleksi yang sudah saya jelaskan tadi. Keterlibatan komunitas, di sini komunitas SDN kita di Kurang Satu atau Jusa Jaya sebagai wakil melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Paguyuban wali murid di sini juga berperan sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi program sekolah. Nanti kita akan sosialisasikan pada paguyuban wali murid. Kan setiap kelas ada paguyuban dan bisa disampaikan melalui grup kelas. Rencana evaluasi dari masa evaluasi tanggal 24 Oktober, evaluasi terhadap pembelajaran. 25 Oktober refleksi guru, manajemen refleksi guru dan evaluasi kinerja tim. Sumber data yang kita perlukan adalah checklist observasi, dokumentasi video kegiatan, hasil wawancara dan hasil refleksi. Teknik pengambilan data yang akan digunakan menggunakan observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan murid atau guru, refleksi dengan murid. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam program ini yang saya rangkum, model pendidikan saya belum pernah diterapkan di SDN Jurnal 1. Ini hal baru yang saya dapatkan dari pendidikan kompetensi guru PJOK. Kami dibekali dengan model pendidikan SEM salah satunya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan SEM ini dalam kegiatan kokurikuler. Apakah kegiatan SEM ini hanya terdapat di kokurikuler? Sebenarnya tidak, bisa di intra maupun di ekstra. Tapi saya akan mencoba dulu di kegiatan kokurikuler. Jika nanti berhasil akan coba saya terapkan di intra maupun di ekstra. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Ini menjadi tantangan antara bulan Agustus sampai September, dan kita banyak kegiatan di luar atau kegiatan AFBK yang sebentar lagi. Jadi mungkin di sini pengelolaan kelas sangat diperlukan biar supaya jadwal tidak terbentur dengan kegiatan yang lain. Yang ketiga, penilaian keberhasilan dan hubungan strategi. Saja terakhir adalah tantangannya bagaimana menilai keberhasilan program yang akan kita laksanakan. Di sini tantangan. Kemungkinan dari tantangan ada solusi, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan solusinya. Mensosialisasikan aplikasi kepada warga sekolah, tidak hanya Bapak Ibu guru di sini, tapi juga nanti saya mohon bantuan untuk menyampaikan apa yang sudah kita programkan ke wali murid di grup WA sebagai wadah dari komunitas dari Paguyuban wali murid sendiri. Selanjutnya menyusun perencanaan jadwal tanpa mengganggu kegiatan lain. Ini adalah solusi dari pengelolaan kelas tadi supaya tidak terbentur dengan jadwal yang lain. Menggunakan penilaian tugas rubrik yang terstruktur. Ini adalah bagaimana solusinya menghadapi tantangan terhadap keberhasilan SEM. Di sini saya menggunakan penilaian tugas rubrik yang terstruktur. Nah, selesai. Jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan kepada Bapak Ibu guru terkait program yang akan saya laksanakan bersama peserta didik di bulan Oktober di kegiatan tengah semester. Jadi mulai bulan September nanti bersama peserta didik akan merencanakan
program tersebut, sehingga puncaknya ada di bulan Oktober, yaitu pada kegiatan tengah semester. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya silakan. Pak Wi, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki dari wali kelas 2 ingin bertanya terkait hal yang telah dipaparkan tadi. Apakah program tersebut bisa diterapkan untuk kepada anak didik secara keseluruhan atau tidak, seperti itu? Dan ini itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki dari kelas 2. Apakah program ini dapat diterapkan pada pendidik secara keseluruhan? Bisa Pak Oki. Jadi program ini tidak hanya di kelas atas, meskipun tadi pelaksananya di kelas 3 sampai 6, tapi kelas 1 sampai 2 itu adalah sebagai penonton. Jadi dalam sen itu tidak hanya pemain dan wasit ataupun pelaksana saja, tapi ada juga penonton yang masuk dalam model pendidikan itu. Jadi bagaimana menjadi penonton yang baik, bagaimana memberikan dukungan yang baik, nanti ada di pembelajaran sen. Jadi bukan hanya menonton, itu adalah bagian dari sen, penonton itu. Mungkin itu Pak Oki. Jadi semua kelas bisa menjalankan program ini. Sama ya? Oke. Mungkin ada yang lain. Sama. Kalau Mas ini setuju nggak ya? Setuju ya? Setuju. Mungkin nanti kita laksanakan di kegiatan tengah semester. Mungkin kalau memang sudah setuju, saya akhiri. Semoga program ini bermanfaat untuk cara didik kita. Tentunya melatih mereka mempunyai sikap yang disiplin dan mandiri, karena mereka mencoba untuk merencanakan, melaksanakan maupun mengevaluasi program yang mereka buat sendiri. Di sini saya sebagai fasilitator saja, saya memfasilitasi didik agar mereka mampu untuk bekerjasama dengan teman-temannya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu sendiri. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.